Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 501. Bas. Xiao Tians mengabaikan kata-kata Henry, tapi segera mengumpulkan semua energi Dao Raja Manusia yang tersebar di sekelilingnya. Dia menyerap sebagian dari lukanya dan menggunakannya untuk merehabilitasi dirinya. Namun segera Xiao Tians mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa energi yang dia serap tidak memiliki pengaruh yang besar pada pemulihan cederanya sendiri. Dia menyerap kekuatan sekitar 5 Raja Manusia dari dinasti Kekaisaran awal, dan hanya memulihkan 1% dari lukanya. Apakah karena saya terlalu kuat, atau apa alasannya? Saat ini, Xiao Tians telah menyingkirkan sosoknya yang mengesankan dengan kilat hitam di sekujur tubuhnya. Wajahnya masih sangat pucat, dan menyerap manusia biasa Wang Daoyun tidak memiliki efek yang besar, tetapi energi yang ditransmisikan dari Overlord Dao berguna. Lambat laun, setelah Xiao Tians berpikir sejenak, dia memahami sesuatu di dalam hatinya. Tampaknya cara tercepat baginya untuk maju di masa depan bukan lagi dengan menyerap Tao Yun dan energinya, tetapi mempelajari lebih lanjut tentang Tuan Tao, atau memiliki kekuatan yang setingkat dengannya, yang mungkin berguna baginya. Aku telah menjadi Raja Manusia dalam satu bencana, melampaui puncak Raja Manusia biasa. Gumam Xiao Tians dalam hatinya. Kemudian, di bawah keterkejutan Henry, Xiao Tians mengeluarkan 2 kristal gelap Kaisar ke-8. Saat berikutnya, Xiao Tians memanggil kekuatan Tuan Dao, menutupi 2 kristal hitam di tangannya. Segera suara melengking datang dari kristal hitam. Di bawah pengaruh kekuatan Tuan Dao, aura kekerasan dan gelap pada kristal hitam dihilangkan. Yang tersisa adalah tubuh energi murni berkualitas tinggi. Xiao Tians dengan santai menggenggamnya dengan telapak tangannya dan menyerap kristal energi hitam. Tindakan Xiao Tians hampir membuat Henry takut sampai mati. Henry segera mengulurkan tangannya kepada Xiao Tians dan membujuknya, "Tuan Istana Xiao, hati-hati, jangan menelan energi gelap dengan mudah." Energi gelap ke dalam tubuhnya. Xiao Tians mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening dan merasakan dalam diam, meskipun energi pada 2 kristal gelap itu sangat kuat, Xiao Tians tidak merasakan banyak setelah menyerap energi ini. Sebaliknya, saya merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hati saya. Setelah energi gelap ini memasuki tubuhnya, ia saling memusnahkan dengan kekuatan tuannya sendiri. Energi Tuan Dao tampaknya sangat menjijikan dengan energi ini. Kerutan di dahi Xiao Tians semakin dalam, dan kemudian tubuhnya bergetar, mengeluarkan energi gelap yang baru saja dia serap ke dalam tubuhnya, dan kemudian mengembunkan kembali kristal kekuatan gelap murni di tangannya. Hanya saja di bawah operasi Xiao Tians barusan, kristal hitam itu menyusut hampir setengahnya. Benar saja, bukankah tidak apa-apa bagi orang kuat di dunia ini untuk menelan kekuatan gelap ini? Xiao Tians memikirkan Xiao Su pergi ke Xiajing untuk mengambil kristal gelap yang dia bawa keluar dari pusaran udara hitam terakhir kali. Xiao Tians tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Karena dia tidak bisa menelannya, dia harus memberikannya kepada Xiao Su untuk menghilangkan semua energi negatif pada kristal gelap yang dapat mempengaruhi pikiran. Berikan pada Xiao Su lagi. Sementara Xiao Tians memikirkannya, Kaisar Hitam, Dao Chen, Yang Xia, dan Qin Wu juga mengejarnya dan muncul di belakang Xiao Tians. Ketika Henry melihat Qin Wu dan Yang Xia, yang telah mencapai puncak mendiang Raja Manusia, kepahitan di hatinya menjadi semakin kuat. Bahkan Kaisar Hitam dan Dao Chen memiliki kekuatan tempur setingkat Raja Manusia. Aura di tubuh Kaisar Hitam samar-samar mencapai tingkat Raja Manusia tingkat menengah. Xiao, Tuan Istana Xiao. Henry memandang Xiao Tians dan tidak bisa menahan untuk tidak berbicara lagi. Xiao Tians melirik ke arah Henry, dan kemudian dia teringat bahwa Henry masih di sini, jadi dia bertanya kepada Henry, "Hah? Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu punya yang lain?" Wajah Henry dipenuhi dengan kebingungan. Karena malu, dia menenangkan diri sejenak dan kemudian berkata kepada Xiao Tians, "Baiklah, Xiao Zun, aku datang kepadamu untuk meminta bantuan. Aku juga meminta Xiao Zun dan Tian Xia untuk membantu Departemen Perang Singaku." Meskipun sangat memalukan, tapi aku tetap mengatakannya. Xiao Tians mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah gelombang pertama bencana kekaisaran di Departemen Perang Singa Anda sudah berakhir? Gelombang kedua belum dimulai. Mengapa Anda meminta bantuan sekarang? Terlebih lagi, Tuan Henry, apakah kamu kehilangan ingatanmu? Sejak kapan kami, Tian Xia, memiliki hubungan persahabatan dengan kamu?" Hah? Wajah Henry menjadi semakin pahit, dia menarik napas dalam-dalam, membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Tians, dan berkata, "Tuan Xiao, jauh sebelumnya. Ketika Anda memimpin Lions, Anda melakukan beberapa hal yang salah. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda atas nama Lions dan yang mati lagi, tapi kami sangat membutuhkan dukungan, dan jika Departemen Perang Lions sepenuhnya dikalahkan, lalu nanti kita bicarakan apakah kamu jatuh atau tidak. Haha, sekarang kamu tujukan saja semua kesalahan mantan Xiongxi pada orang yang sudah mati. Kamu, Tian Xia, dan kamu Xiongxi cukup mampu. Tidak peduli tentang masalah ini, apakah saya akan membantu Anda atau tidak, Anda dapat berbicara dengan Penatua Qin." Xiao Tians berhenti dan kemudian melanjutkan, "Dan jika saya jadi Anda, saya akan segera membawa orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa ke Departemen kelima. Di wilayah Kekaisaran, bunuh sisa-sisa Kekaisaran dan monster Dao teratas yang berlarian, dan cepatlah meningkatkan diri sebelum gelombang kedua bencana Kekaisaran datang." Saat Xiao Tians selesai berbicara, dia datang dari Departemen Perang Singa. Beberapa pembangkit tenaga manusia tingkat raja, serta ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat Tao, akhirnya tiba.
Hanya saja semua ahli top di Departemen Perang Lyons memiliki ekspresi pahit setelah melihat barisan Tianxia saat ini. Henry membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu yang lebih kepada Xiao Tians, namun akhirnya menghela nafas dalam-dalam, karena Xiao Tians benar, prioritas utama mereka sekarang adalah memanfaatkan waktu untuk memperbaiki diri. Semua orang mendengarkan perintah dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Imperial Chanian dan monster Dao teratas di benua barat. Jika kamu bisa menembus ke level Raja Manusia, cepat dan menerobos. Membungkuk kepada Xiao Tians lagi, dia berbalik dan dengan lebih dari 100 orang kuat di puncak Departemen Perang Singa, mereka terbang menuju kedalaman benua barat. Meskipun sebagian besar sisa-sisa dinasti kekaisaran di benua barat dimusnahkan oleh Departemen Perang Tianxia, masih banyak, terutama binatang Dao tingkat atas, yang jumlahnya jutaan. Terlebih lagi, orang-orang kuat di benua barat semuanya terluka parah sejak pertempuran tersebut. Setelah Henry, Raja Manusia Puncak, meninggal, di satu sisi, dia dapat terus membantu 5 dinasti menekan sisa-sisa dan binatang Tao di wilayah tersebut. Departemen menciptakan beberapa Raja Manusia lagi. Tians, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Qin Wu mau tidak mau bertanya pada Xiao Tians setelah melihat Henry dan yang lainnya pergi. Xiao Tians berbalik dan melemparkan energi sisa-sisa dinasti kekaisaran yang baru saja dia kental ke Qin Wu, Tetua Agung, benda-benda ini tidak berguna lagi bagiku. Kamu dapat membagikannya kepada semua orang. Tidak perlu mendistribusikannya juga banyak ke kuil surga. Bagaimanapun, semua orang telah melakukannya sebelumnya. Dia membayar harga yang mahal untuk melindungiku. Petik 2. Baiklah, oke. Qin Wu berjuang untuk sementara waktu, tetapi akhirnya menolak. Dan dia juga percaya bahwa Xiao Tians harus memikirkan rencananya sendiri. Xiao Tians berkata kepada Qin Wu lagi, Tetua Agung, saya mungkin harus pergi sebentar. Ketiga saudara laki-laki saya sekarang telah pergi ke dunia gelap. Saya ingin mencari mereka. Saat ini, semakin banyak kaisar kegelapan yang bangkit kembali. Mereka bertiga bahkan tidak memiliki kekuatan tempur setingkat Raja Manusia, jadi mereka mungkin dalam bahaya. Qin Wu mengangguk dan berkata, baiklah, jangan khawatir, Tianxia akan tetap memiliki kita setelah pertempuran hari ini 5 dinasti dan dinasti singa bersatu, kami tidak takut. Qin Wu merasa sangat percaya diri saat ini. Sekarang ada lebih dari 30 ahli tingkat manusia raja di Departemen Perang Tianxia, ditambah lusinan sisa energi tingkat kaisar dan Raja Manusia Dao Yun yang baru saja diberikan Xiao Tians kepadanya. Jumlah manusia ahli tingkat raja di pihak Tianxia akan meningkat. Jangan menyombongkan diri, setelah perang ini, bahkan jika singa dan 5 dinasti bersatu untuk menyerang Tianxia, tidak akan ada jalan kembali. Dan tak satu pun dari mereka mungkin punya nyali lagi. Baiklah. Xiao Tians mengangguk, lalu melihat ke arah Heidi dan berkata, Saudari Heidi. Baiklah, saudaraku, kamu dapat mencari mereka bertiga tanpa khawatir. Kuil Tianshan memilikiku, jangan khawatir. Heidi mengangguk pada Xiao Tians dan berkata. Xiao Tians mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saudari, kamu ada di sini, jadi aku bisa yakin. Tapi sebelum aku pergi, aku akan membantumu menerobos ke Raja Manusia. Kamu telah mewarisi warisan dunia. Setelah kamu istirahat melalui Raja Manusia, saya yakin Anda bisa secara langsung. Itu akan mampu mencapai kekuatan mendiang Raja Manusia. Jika dikonsolidasikan lebih lanjut, mungkin untuk segera menembus ke puncak Raja Manusia tentang kekuatan tempur. Aku sudah menerobos. Aku merasa tabunganku tidak cukup. Heidi tertegun, Xiao Tians ingin dia menerobos sekarang. Xiao Tians mengangguk sambil tersenyum dan berkata, baiklah, jika Departemen Perang Tianxia tidak dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, pemimpin tertua Yang dan ibunya, Din Kong, tidak akan dapat benar-benar menerobos ke puncak dinasti. Kekuatan tempur Raja Manusia, dan mereka akan terjebak. Tetapi kita yang mengikuti jalan kaisar sejati tidak dibatasi oleh aturan itu. Saudari, percayalah, generasi pertama kuil surgawi yang memerintah dunia adalah orang yang paling kuat di generasi ini. Jalur kaisar sejatinya adalah yang kedua setelah jalur kaisar manusia, sangat kuat. Saat Anda secara resmi maju ke tahap awal Raja Manusia, Anda akan dapat memiliki kekuatan yang terakhir Raja Manusia. Saat ini, Anda berusaha untuk sepenuhnya mencerna warisan dunia, dan kemudian melangkah lebih jauh untuk melanggar batasan aturan dan mencapai tingkat Raja Manusia. Bab 502. Setelah Xiao Tian selesai berbicara, ekspresinya menjadi serius, dan saat berikutnya tubuhnya perlahan melayang ke udara. Tubuh Kaisar Hitam juga terangkat ke udara, dan dia mulai mengumpulkan seluruh momentumnya, bersiap untuk naik ke level Raja Manusia. Yang Xia dan Qin Wu Daochen berdiri di semua sisi, bersiap untuk menjaga kemajuan Kaisar Hitam. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya tanda berbentuk pedang di dadanya muncul. Xiao Tians memiliki satu cakar di satu tangannya, dan bayangan pedang panjang emas muncul. Kemudian Xiao Tians mulai menarik kekuatan Overlord Dao dari bayangan pedang panjang tanpa ragu-ragu setelah kekuatan emas Overlord Dao ditarik. Bayangan gelap dari pedang panjang muncul. Pedang Kaisar Tianxia. Saudaraku, kamu ingin memberikannya kepadaku juga. Kaisar Hitam langsung terkejut setelah melihat tindakan Xiao Tians. Karena Xiao Tians sudah memberinya Imperial Armor sebelumnya, jadi sekarang dia ingin memberinya Imperial Sword. Xiao Tians mengangguk dengan serius dan berkata, baiklah, saya telah sepenuhnya memulai jalan saya sendiri. Warisan Tianxia dibagi menjadi 2 bagian olehnya saat itu, dan warisan pedang kekaisaran adalah yang paling banyak. Saudari, apakah kamu menggunakan pedang kekaisaran? Setelah menggabungkan warisan, kamu pasti akan dipromosikan menjadi Raja Manusia hari ini. Jangan menolak. Kaisar Hitam dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku, senjata terbaikku adalah palu godam.
Saya tidak terlalu cocok untuk menggunakan pedang. Xiao Tians mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Warisan Tianxia jauh lebih dari sekedar ilmu pedang, tetapi berbagai wawasannya dari pertarungan dalam hidupnya. Kakak, itu tidak masalah apakah kamu suka menggunakan pedang atau terus menggunakan palu. Berhenti bicara, aku sudah memisahkan pedang kaisar, kamu dapat menggabungkannya. Pedang kaisar, ayo. Teriak Xiao Tians, lalu secara langsung mengintegrasikan bayangan pedang kaisar ke dalam tubuh kaisar hitam. Saat Heidi hendak mengatakan hal lain, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, bayangan aura kaisar hitam juga muncul, tetapi bayangan auranya sangat ilusi. Pada saat ini, bayangan auranya ditutupi dengan baju besi kekaisaran hitam, dan bayangan pedang kekaisaran juga muncul di tangannya. Boom! Hampir segera setelah hantu pedang kaisar bergabung ke dalam tubuh kaisar hitam, aura kaisar hitam tiba-tiba meningkat, dan dalam sekejap dia jauh melampaui puncak kaisar sejati. M.BG. Kakak, menerobos dengan seluruh kekuatanmu. Teriak Xiao Tian saat melihat pemandangan ini. Oke. Kaisar hitam akhirnya sadar dan mulai mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menerobos ke tingkat Raja Manusia. Ketika para jenius yang mengikuti jalur kaisar sejati menerobos menjadi Raja Manusia, wilayah mereka disebut Raja Kuno. Kali ini Xiao Tians berencana meninggalkan dunia untuk sementara waktu, jadi dia ingin meningkatkan kekuatan tempur kaisar hitam ke level lain. Dengan cara itu, bahkan jika kaisar hitam, yang memiliki kekuatan tempur mendiang Raja Manusia, berada jauh dari Xiao Tians, atau menghadapi masalah di dunia gelap dan tidak dapat kembali dalam waktu singkat, tidak akan ada masalah di dalam kuil surga. Saat itu, ada kaisar hitam di tahap akhir Raja Manusia, ditambah Dao Chen, Mo Qiu, dan Lu di tahap awal Raja Manusia. Ada total 4 Raja Manusia di dunia. Mereka dapat memimpin 3.000 tentara di bawah komando kuil Tianshan untuk dipromosikan tanpa masalah. Bas. Kaisar hitam mulai menerobos dengan seluruh kekuatannya, dan kali ini terobosan kaisar hitam terasa jauh lebih sederhana daripada terobosan Xiao Tians. Di belakangnya, lingkaran cahaya matahari mulai terlihat. Segera mencapai 8 lap tanpa hambatan. Namun saat kaisar hitam hendak memadatkan lingkaran ke-9 lingkaran cahaya matahari, tiba-tiba awan gelap tebal bergemuruh di atas kepala kaisar hitam, dan kilat hitam setebal lengan menyambar tubuh kaisar hitam. Dan pada saat yang sama, seperti Xiao Tians, beberapa pusaran udara hitam muncul di sekitar area ini. Orang-orang kuat dari kekuatan gelap tirani merangkak keluar dari pusaran udara hitam dan bergerak menuju udara hitam seperti orang gila. Pada saat ini, orang-orang kuat dari 5 dinasti dan Departemen Perang Ular Perak, yang masih dalam masa pemulihan dari luka-luka mereka, melihat awan hitam di langit ratusan mil jauhnya, dan merasakan momentum di sekelilingnya berfluktuasi, dan dia terkejut lagi. Hill tidak bisa menahan perasaan pahit. Luka di tubuhnya baru saja disesuaikan, dan masih terluka, tapi dia segera berdiri dan berkata, ayo pergi ke sana dan melihat. Orang-orang kuat dari kekuatan gelap sepertinya telah keluar lagi. Tapi saat mereka hendak berangkat, Liu Ce dari Tianxia Departemen Perang tidak jauh dari situ berbicara kepada mereka. Berkata, tidak masalah, saya baru saja menerima pesan dari Tetua Agung. Kaisar hitamlah yang menerobos. Yakinlah, Tuan Istana Xiao ada di sana untuk melindungi jalan. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu harus cepat dan pulih. Hill, Baik Xiong dan orang-orang lain dari 5 dinasti saling memandang dan melihat kepahitan di mata satu sama lain. Hal ini dapat memicu pengiriman orang-orang kuat yang berkulit gelap. Tampaknya orang kuat lainnya telah bangkit. Demikian pula, di kedalaman 5 dinasti, Kaisar Qiong, yang baru saja melihat terobosan sukses Xiao Tians, memfokuskan matanya lagi, menatap sosok terobosan Kaisar Hitam. Dia bergumam, apa yang terjadi? Wanita ini adalah pewaris dunia. Dia memiliki pedang kekaisaran dan baju besi kekaisaran dunia di tangannya. Ini seharusnya benar. Petik 2. Tetapi, jika wanita ini adalah pewaris dunia, jadi, siapakah Xiao Tians? Meskipun cara kaisar sejati di dunia tidak semulia cara kaisar manusia, itu tetap yang terbaik. Tentu saja, generasi terakhir ini adalah yang terbaik dan memfokuskan semua harapanmu pada Kaisar Timur. Di Qiong mengalihkan pandangannya ke arah terobosan Kaisar Hitam, tapi diam-diam melihat penghalang tak terlihat di depannya dan bergumam. Mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, niat membunuh yang dingin datang dari penghalang tak kasat mata di depan Di Qiong keluar. Ya, suara dingin tiba-tiba muncul langsung di hati Di Qiong. Klon Di Qiong terkejut dan mundur selangkah. Namun tak lama kemudian Di Qiong tersenyum, dan senyuman aneh muncul di wajahnya. Dia berkata perlahan, haha, apakah kamu cemas? Sepertinya tebakanku benar. Kali ini, tidak ada lagi suara yang keluar dari penghalang di depan Di Qiong. Di Qiong tidak menunggu reaksi pihak lain, juga tidak peduli, tetapi terus tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang tata letak Anda di timur. Bahkan jika saya ingin campur tangan, itu adalah tidak sekarang. Masih ada Di Qiong di sana. Yuzhe adalah pria yang bahkan lebih jahat dariku. Bagaimana kalau kita membahas bagaimana kamu bisa mencabut blokade terhadapku dan aku bisa membantumu membunuh Diu? Tapi saat ini, tidak peduli seberapa keras Di Qiong menantangnya, penghalang di depannya sudah tidak ada lagi reaksinya hanyalah energi pada penghalang segel lebih kuat. Di Qiong menggelengkan kepalanya dan mencibir, lalu berhenti bicara. Jangan khawatir, ini akan menjadi hidup terakhirmu. Setelah itu, energi kekuatan gelap mereka akan mampu menyebar ke seluruh dunia. Pada saat itu, perang yang berlangsung sejak zaman dahulu akan berakhir sepenuhnya. Hanya saja kali ini, apakah dia memilihmu? Xiao Tians. Di Qiong mengerutkan kening dan menatap Xiao Tians lagi di kehampaan di luar, melindungi Kaisar Hitam.
Pada saat ini, terobosan Kaisar Hitam telah mencapai momen paling kritis. Kekuatan awan bencana hitam di atas kepalanya semakin kuat, tetapi masih jauh dari mencapai level ketika Xiao Tians menerobos. Heidi mengerutkan kening dan melihat ke atas, tapi saat dia hendak bergerak, Xiao Tians menebas dengan pedangnya ke arah awan bencana hitam di atas. Dalam sekejap, cahaya pedang dingin yang panjangnya ribuan meter langsung membelah awan bencana di atas kepala Kaisar Hitam menjadi dua bagian. Kemudian pemandangan aneh terjadi. Awan bencana hitam yang seharusnya mengumpulkan kekuatan serangan yang lebih kuat menghilang langsung setelah ditebas oleh Xiao Tians dengan pedang yang mendominasi dan tak tertandingi. Pada saat ini, para prajurit tingkat kaisar dari kekuatan gelap yang merangkak keluar dari pusaran udara hitam di kejauhan melihat Xiao Tians, seorang pria kejam yang tiada taranya, menebas awan perampokan dengan pedang, dan berbalik dan melarikan diri tanpa berpikir. Yang Xia, Dao Chen, dan Qin Wu melihat pemandangan aneh ini. Mereka bertiga sangat terkejut hingga mereka terdiam sesaat. Heidi tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia tahu betapa menyedihkannya Xiao Tians ketika dia menerobos. Tapi ketika sampai di sisinya, ini mudah. Hanya berdiri di sini membuat takut orang-orang kuat dari kekuatan gelap datang. Pada saat ini, kesembilan lingkaran-lingkaran cahaya matahari di belakang Kaisar Hitam mengembun. Nah, kemudian 9 lingkaran itu bergabung menjadi satu dengan sangat mulus, dan tak lama kemudian bayangan matahari berukuran 3 kaki muncul di belakangnya. Kemudian bayangan aura Kaisar Hitam keluar dari lingkaran cahaya matahari berukuran 3 kaki. Ukurannya juga 3 kaki, tapi sangat kental. Pada saat ini, aura di tubuh Kaisar Hitam tidak lebih buruk dari perasaan Qin Wu. Xiao Tians merasakan nafas Kaisar Hitam, mengangguk dan berkata, "Yah, itu yang kuharapkan. Saudari, segera setelah kamu menerobos, kekuatan tempurmu akan ditingkatkan ke level mendiang Raja Manusia." Kaisar Hitam, sejujurnya, dia masih bingung sampai sekarang. Dia memandang Xiao Tians dengan tidak percaya dan bertanya, "Yah, aku telah berhasil menerobos." Xiao Tians mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Yah, itu berhasil. Kenapa? Saudari, bukankah bagus untuk menerobos ke Raja Manusia? Sepertinya kamu masih tidak mau." Heidi dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya hanya merasa itu terlalu halus." Pada saat ini, berdiri di antara dua Yang Xia, yang berada di sampingnya, terdiam beberapa saat. "Tentu saja mudah bagi Anda untuk menerobos. Bahkan awan perampokan pun ditebas oleh pedang saudaramu. Bagaimana terobosan Anda bisa begitu sulit?" Kemudian, Dao Chen, yang berada di satu sisi Yang Xia, masih melihat ke langit. Apa-apaan ini? Apakah aku tidak akan pernah bisa menyusul istriku dalam hidup ini?" Aura di tubuhnya, setelah dia melepaskan pedang kekaisaran barusan, dia merasa auranya sepertinya turun sedikit, tapi itu lebih murni. Saat berikutnya, tubuh Xiao Tians bergetar, dan kekuatan Tuan Dao memenuhi setiap sudut tubuhnya. Untuk sesaat, Xiao Tians merasa dia memiliki kendali yang lebih kuat atas kekuatan tempurnya sendiri. "Tian Xia, terima kasih, tapi aku minta maaf. Anda adalah penguasa kuil surgawi generasi pertama, dan Anda telah banyak membantu saya. Tetapi sebagai penguasa kuil surgawi generasi kedua, lagi pula, aku masih harus menempuh jalanku sendiri. Kamu jangan khawatir, Suster Heidi jelas merupakan pewaris yang sangat baik." Xiao Tians bergumam dalam hatinya, aura di tubuhnya menjadi lebih padat, dan luka di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tubuhnya perlahan pulih. Bersambung.